20 tahun yang lalu. Jualan masih mode konvensional. Jualan sekarang tuh pakai media sosial. Nah, ini juga edukasi nih. Kita nggak ngomongin agama ini. Edukasi bagi teman-teman ya yang punya barang-barang dagangan. Ya silakan Anda gunakan media sosial Anda untuk mempromosikan, menjajakan dagangan-dagangan Anda begitu. Ini tahun udah 2025. Masih aja Anda jualan ngandelin. Gitu kira-kira Bang. Ya, coba Bang, apa sih yang membuat Anda itu tidak mengakui bahwa Anda itu seorang muslim? Coba jujur dulu, Bang. Saya sebenarnya sudah jujur, cuma gini loh Bang, nama itu sebenarnya bukan namanya palsu itu, nama saya itu. Reja ini palsu. Anda Cuma tidak boleh saya ini begitu. Kalau begitu, oke, kalau begitu coba ucapkan apa yang membuat saya yakin bahwa Anda seorang Hindu. Coba apa? ya aku memang orang Bali gimana tuh? Orang Bali, kengken. Kengken itu apa arti kengken? Ya nggak apa-apa. Kengken kok nggak apa-apa? Yang kan itu kan Hah? nggak apa-apa. Kalau kengken kabare? Ya gimana kabarmu gitu loh. Oh begitu. Oke lah Gini Bang Bang, Reza, kupikir tadi Bang Reza ini apa gitu. ini saya sangat sedikit senang. Gimana Bang? Saya sangat senang lihat argumen-argumen abang ini. Ya, Hmm. sangat apa ya antusias lah. Yang salah satu channel inilah yang saya senang gitu loh. Udah Mantap. berapa ada eh, 5 bulan apa 4 bulanan saya sudah Lima ngikuti. bulan, 5 bulan, oke. Iya, Artinya selama Anda menonton acara ini Bang, pernahkah Anda dapati bahwa saya itu, cuman Anda bukan muslim, nanti kalau saya bilang bukan muslim nanti pendapatnya subjektif gitu loh. Makanya muslim yang saya undang tuh Bang. Kalau iya muslim ke sini benar-benar. saya tanya, selama kamu nonton channel saya, coba tunjukkan satu fitnahan yang saya lakukan kepada umat Islam. Kalau sampai saya memfitnah umat Islam, saya lompat dari Monas, sudah saya bilang. Iya, Ya selama itu ada di data kan ada semua. benar kan? Semua ada datanya, Bang. Tapi muslim yang datang kemari itu udah membantah data mereka sendiri. Iya, mereka membantahi data mereka sendiri. Zuma bilang umur Aisyah 18 tahun. Hadis bilang umur Aisyah 6 tahun. Yang mana coba yang benar coba? Artinya kan Zuma sedang memberi pesan bahwasanya Muhammad yang menikahi anak umur 6 tahun itu Muhammad yang fiktif. Artinya tidak pernah kejadian Muhammad menikahi anak umur 6 tahun. Kan itu maksudnya Zuma, ya kan? Iya. Iya. Makanya sebenarnya sosok Muhammad yang fiktif itu menurut umat muslim sendiri digambarkan oleh penulis hadis itu. Tapi ditangkap polisi, penjarakan langsung, dibotakin kayak begitu cukurannya nggak karu-karuan. Memang ngeri kok ya. Ini juga kritik kepada kepolisian negara Republik Indonesia. Kenapa sih untuk kasus-kasus yang hanya sekedar perdebatan-perdebatan Anda perlakukan seorang yang belum dinyatakan bersalah dibotakin kayak begitu? Coba koruptor, berani nggak lo gituin? Hah, belum ada ceritanya koruptor dibotakin kayak begitu. Tapi kalau maling motor, Bang, nggak semua maling motor tuh kadang dia kepepet ya. Saya tahu maling motor tuh jahat memang ya. Tapi mungkin ada orang yang dia udah nggak tahu lagi dia mau ini. Maling motor lah, apa, maling sepeda lah, maling ayam lah. Di kantor polisi apa, dibotakin, dicukur nggak karu-karuan, petak-petak kayak begitu. Ngeri. Ini media sosial ini juga harus kita gunakan untuk mengkritik. Kalau dikritik jangan marah, itu demi kebaikan bangsa kita. Gitu loh. Semua Iya kita, benar. saya rasa semua kita setuju supaya kita bangsa kita ini naik gitu loh, naik kelas. Jangan gitu-gitu aja.
Koruptor giliran ditangkep. Kalau press liris koruptor. Polisinya bungkuk-bungkuk begitu kan. Jemput mobil mewah. Karena apa? Karena kasus ada duitnya. Tapi kalau kasusnya maling ayam, maling motor, hanya debat ya, hanya membuat konten, dibotakin petak-petak kayak begini. Ini luar biasa loh teman-teman ya. Nih, coba teman-teman nanti upload ini video ini. Supaya apa? Supaya kepolisian negara Republik Indonesia yang tercinta, yang kita cintai itu berubah. Memperlakukan orang tuh berubah. Gitu loh. Kita kan semua cinta dengan kepolisian. Supaya apa? Polisi kita itu bagus. Gitu loh. Lihat nih. Orang cuma bikin konten saja. Yang isinya itu sebenarnya hanya perlu muslim saja membantah. Ya, muslim saja berargumen gitu loh. Bila perlu diadakan debat sama dia. Dibotakin kepalanya petak-petak kayak begini. Gak karu-karuan macam gak niat nyukur orang. Dipetak-petakin. Maling ayam dipetakin. Maling motor dipetakin. Tapi kalau koruptor teman-teman, waduh, utuh teman-teman, bersih, bedakan. Malahan pakai jilbab. Itu loh, kepada kepolisian negara Indonesia yang sangat kami cintai. Supaya apa? Berubahlah institusi ini. Giliran ada muslim yang bahas agama Kristen, dikawal. Dikawal, Pak. Nama kepolisian daerah Jawa Barat yang mengawal itu. Kepolisian negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat mengawal seorang penceramah asal India namanya Zakir Naik. Dikasih fasilitas foto bareng. Yang dibahas apa? Yang dibahas agama orang. Bahas Bible. Dikawal. Tapi kalau orang Kristen bahas agama Islam, awas. Tuh. Itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya ini teman-teman, pengennya apa sih? Intinya apa sih pengennya? Coba yang muslim-muslim berhenti bahas-bahas kekristenan. Jangan kalian itu menompang-nompang di kekristenan. Gitu loh. Agama Anda berdiri saja dengan agama Anda. Kenapa Anda tidak bisa berdiri di dalam agama Anda sendiri? Kenapa Anda harus numpang di agama orang lain? Gitu loh. Iya kan Bang? Iya benar. Iya. Oke, begitu Bang ya. Kita undang muslim yang lain dulu ya. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Sama-sama Bang Reja. Selamat malam Bang Reja ya. Oke. Ya teman-teman, itu ya teman-teman ya. Keinginan saya apa sih? Coba ketika ada orang Islam yang membahas. Jadi itu bahkan udah diterjemahin itu. Sudah diterjemahin. Ya. Salah satu judul bukunya yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu yang dibawa-bawa oleh Nandar dan Yusupei. Sayangnya saya nggak punya capture-nya. Bagaimana Yusupei dengan Nandar itu mereka berdua ketawa-tawa bahas buku yang mengatakan Yesus menikah. Ya. Atau cerita juga masalah Yesus fiktif. Ya. Yang masalah makam itu, makam yang ditemukan ini di Talpiot. Yang di situ di makam itu tertulis Yesus begitu. Karena orang Kristen nggak kelagapan kayak orang Islam, enggak. Orang Kristen itu biasa yang kayak begitu itu, biasa. Kita jawab. Hebatnya Kristen itu memang jitu banget ke Kristen ini. Kenapa? Ketika orang membuat argumen-argumen Yesus fiktif, kemudian makam Yesus ditemukan di Talpiot, itu diterjemahin tuh sekarang buku-buku itu ke dalam bahasa Indonesia. Adakah orang Islam, adakah orang Kristen kayak begini? Main-main lapor polisi, motak-motakin kepala orang? Nggak ada.
Karena orang Kristen tahu namanya kebenaran itu nggak akan terguncangkan oleh apapun, teman-teman. Nggak akan. Jawab aja, orang ngarang bebas. Udah ada jawab-jawabannya semua. Tinggal dijawab. Argumen dibantah dengan argumen. Tapi sebaliknya teman-teman, aduh kalau ada orang yang mengatakan Muhammad sosok fiktif, apalagi bukan dia loh, dia nggak bilang Muhammad itu sosok fiktif, dia mengutip ada seseorang yang mengatakan Muhammad sosok fiktif. Hanya mengutip saja dia. Langsung dipenjara, dibotakin, diikat tangannya. Waduh. Kalau koruptor aja, semisalnya dia koruptor, nggak akan dia dibotakin begitu. Nggak akan. Iya, karena polisi cuman berani botakin maling ayam, maling motor. Polisi nggak berani botakin kepala koruptor. Mana berani? Nah. Tapi kalau saya ngomong gitu, nanti dikira polisi-polisi semua. Enggak semua polisi seperti itu. Artinya apa? Saya ngomong ini kepada pimpinan-pimpinan. Ya, berubahlah kalian itu, pimpinan-pimpinan. Ya. Yuk, silakan, yuk. Silakan yang muslim, ayo naik kemari. Haikal Arfian, silakan. Silakan Haikal. Haikal. Dibilang katanya mengolok-ngolok katanya. Daripada kamu curhat di kolom komentar, bilang saya mengolok-ngolok, naik kemari. Kamu bilang mengolok-ngolok, jangan curhat di bawah. Buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Apa kamu mau dengar bagaimana umat muslim kalau mereka buka komal? Nih, saya tunjukin kalau umat muslim buka komal. Ya, kalau umat muslim buka channel, nih, saya tunjukin sama kalian. Nih, ketika umat muslim bikin siaran, kayak apa mereka bikin siarannya? Saya kasih tunjuk. Nih ya. Biar kalian dengar. Nanti kalian bilang saya ini fitnah yang nyata. Padahal kalian yang nggak tahu. Lihatnya. Perhatikan ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Nanti kalau laki-laki datanglah bapakku. Kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul itu kan? Betul. Makanya si Lina Wijaya itu adalah pelacur. Tuh orang Islam. Kalau orang Islam begitu, bebas. Lanjut. Kalau ada yang Kristen ngelaporin, itu kan yang kemarin dilaporin tuh sama siapa? Sama Dosma si jabat. Jungkar balik gua mau. Tapi kalau ini langsung 24 jam. 24 jam langsung. Siap. Makanya saya bilang teman-teman ya, kalau ada muslim bahas agama Kristen, ini saya nggak ngada-ngada, ini fakta gitu loh. Kalau ada muslim bahas agama Kristen, itu memang teman-teman kayak nggak ada polisi, nggak tahu di mana hilang. Tapi kalau agama Kristen agama Islam yang dibahas oleh orang Kristen, Kenapa saya bilang ini terus-menerus teman-teman, terus-menerus supaya apa? Supaya pihak-pihak terkait ya itu mengambil tindakan ya kepada bapak-bapak, petinggi-petinggi ya
di kepolisian, bapak-bapak petinggi-petinggi di DPR. Supaya apa? Supaya kalian itu mengambil tindakan. Jangan kejadian-kejadian yang terus-menerus seperti ini terjadi dan terjadi dan terjadi terus. Nih, saya kasih contoh nih. Nih orang Islam nih bisa dia bikin banner begini. Ini banner dipasang di jalan. Apa kajiannya? Kajian orang Islam nih. Temanya, benarkah Bible dipalsukan? Nih, kajian orang Islam. Ada gitu Satpol PP nurunin. Ada gitu yang mengatakan ini, Bang, temanya kok Bang, seperti menyinggung agama lain. Gak ada. Ada gitu polisi hadir. Gak ada, hilang di telan bumi. Gak ada. Tapi teman-teman, kalau tulisan ini Anda ganti saja, Bible-nya ini Anda ganti saja dengan Quran. Nih. Tulisannya jadi, benarkah Quran dipalsukan? Saya jamin gak sampai 1 jam. Pajang di jalan tulisannya, benarkah Quran dipalsukan? Saya lompat dari Monas kalau tulisan itu di Iya. Ketika Anda membuat tulisan benarkah Quran dipalsukan sebagai tema kajian di dalam kekristenan, di gereja misalnya. Cuman kan gereja nggak minat ngomongin Quran. Nggak laku. Karena memang nggak minat gitu loh. Apa sih Quran itu? Nggak minat. Orang Kristen tuh nggak minat dengan Islam tuh nggak minat. Kalau nggak percaya pergi ke gereja, sebut nama Allah di gereja. Bubar itu gereja itu kalau nggak percaya. Bubar. Iya. Makanya begini saya bilang. Ketika ada orang Kristen membuat hal yang sama seperti yang dilakukan oleh umat muslim. Dibuat, benarkah Quran dipalsukan? Langsung teman-teman, datang Satpol PP, datang Bupati, datang semua. Mengatakan, Anda memasang banner yang isinya mengundang konflik, menyinggung agama lain, Anda tidak menjaga persatuan. Anda tidak menjaga kerukunan umat beragama. Heran saya teman-teman. Saya menyuarakan keadilan teman-teman. Supaya apa? Supaya kalian yang muslim-muslim, berhentilah kau bahas-bahas Bible kami. Nanti ku bahas Quranmu, kau sakit hati. Nanti ku bahas Quranmu, kau kejang, kau kesurupan. Coba. Nih, ini bukan satu contoh. Nih, saya kasih contoh lagi yang lain. Saya kasih contoh banyak-banyak. Siapa ini kalian tahu? Namanya Dondi. Pasti kalian udah pada tahu. Lihat nih, dibawa-bawa nama Yesus. Jesus, kata dia kan. Coba, yang dipromosikan apa? Islam. Kenapa sih kalian gak bisa berdiri di dalam agama kalian sendiri? Gitu loh. Nanti kalau ada orang-orang yang tulis Muhammad, terus yang dipromosikan agama Kristen, kau marah, kau kesetanan, kau kesurupan. Gitu loh. Dondi udah saya tantang nih langsung. Ayo, kamu berani gak diskusi dengan saya, Dondi? Mana dia? Kalau dia nggak berani naik ke sini, saya yang naik ke channel dia. Ayo, sampaikan sama Dondi, berani nggak dia diskusi dengan saya? Kalau dia nggak berani datang ke sini, saya yang akan datang ke channelnya dia. Buka channelnya, saya datang ke tempat dia. Nggak berani dia teman-teman. Tuh.
Itu sudah terjadi terus-menerus teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang nonton ini, yang punya pikiran, kenapa sih kamu bahas-bahas agama Islam begitu? Lihat dulu bro latar belakangnya. Karena udah kayak begitu, ya dibilang oknum juga gimana, masa oknum kok banyak? Abdul Somad juga gitu, bahas-bahas Bible. Iya, bahas-bahas Bible, Abdul Somad. Lihat ya, nih. Apa yang dikatakan Abdul Somad nih? Biar orang-orang baru, karena selalu banyak orang-orang baru ya teman-teman ya. Nih ya. Nih. Ini perkataan Abdul Somad nih. Ketika Abdul Somad di masjidnya. Ketika Abdul Somad mengisi kajian ceramah di dalam agamanya. Apa yang dikatakan oleh Abdul Somad teman-teman? Perhatikan. Perhatikan, pasang telinga ya. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ustadz. Gelarnya Ustadz, agamanya Islam. Tetapi yang dibahas adalah Bible. Ulangan 18 ayat 18. Giliran mau ditanggapin ngamuk. Jangan begitu. Kalau Anda bahas-bahas agama Kristen, siap juga agama Anda dibahas. Dan kalau dibahas Anda jangan ngamuk, jangan marah. Kecuali yang saya katakan fitnah. Kalau yang saya katakan fitnah, barulah boleh. Anda bilang, oh nggak adil. Kami bahas agama Anda, kami nggak fitnah. Anda bahas agama saya, Anda fitnah. Nah, sekarang saya tantang. Tunjukkan seluruh umat muslim. Kalau ada yang mampu menunjukkan satu kali saja saya memfitnah agama Islam, saya lompat dari Monas. Tunjukin satu saja argumen saya yang merupakan fitnah terhadap agama Islam. Ayo silakan. Tunjukin. Kalau saya pernah melakukan fitnah. Yo. Kita kasih naik ada Cynthia. Ayo Cynthia. Tunjukkan fitnah saya ya terhadap agama Islam. Selamat malam Cynthia. Halo? Jangan ngambek Cynthia, bicara, jangan ngambek. Bicaralah Cynthia. Jangan membisu. Tweet. Walau sepatah kata tentu ku dengar. Tweet. Kalau hanya diam. Halo? Aku tak tahu. Batu juga diam. Kamu kan bukan batu. Ayo silakan, nyalakan kamera, yuk. Bentar saya ambil kerudung. Ya, silakan. Silakan, yuk. Awas meledak. Mau saya undang dari sini? Yuk, saya undang tuh, silakan. Terima. Yuk, silakan. Silakan. Nah, kan kabur kan? Gak ada, teman-teman, gak ada. Kalau ada orang Islam yang bisa bantah atau bisa membuktikan bahwa apa yang saya ujarkan di dalam channel saya ini merupakan fitnah terhadap agama Islam, saya terjun dari Monas. Udah dibilang, nggak ada yang bisa bantah. Yuk, silakan. Siapa lagi? Kita kasih naik ada
Siapa lagi ini ya? Siapa lagi ini sebentar? Ahmad Lisan. Waduh, Ahmad Lisan tapi yang kepencet malah ini. Sang Kristen yang benar. Sebentar, saya kasih naik Ahmad Lisan ya. Ahmad Lisan. Mana tadi Ahmad Lisan? Nah ini. Ahmad Lisan, Ahmad Lisan, Ahmad Lisan. Oke, Ahmad Lisan. Ya, selamat malam Ahmad Lisan. Saudara Ahmad Lisan. Halo. Halo. Macet. Oh iya, silakan Ahmad Lisan, nyalakan kamera. Coba diundang lagi, Bang. Saya kirimkan permintaan dari sini, ya. Sudah? Oke, Bang. Oke, silakan. Nah, gitu kan keren. Ya, Bang Ahmad Lisan, sekali lagi ini saya konfirmasi dulu, Bang. Apakah Anda ini seorang Muslim, Bang? Muslim lah, Bang. 100% masihan, Bang. Muslim. Kira-kira, Bang, Iya. apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Nanti dibilang Anda nyamar. Oh iya, Bang. Silakan. Saya ngucap lagi ya, Bang ya. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah ya, Itu, Bang. Muslim ya, teman-teman ya, Muslim ya. Nah, Oke, mau sah. saya tambah lagi, Bang? Oh, silakan tambahan kalau mau ada tambahan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ah. Ya, Muslim ya, sah ya. Oke. Gimana, Bang? Oke, Bang. Saya ini kan sudah sering buka channel seperti ini. Iya, Bang. Udah berapa lama Abang ikuti? Abang sering nonton? Setahun, sebulan? Oh, nonton Bang Edis gitu. Sudah setahun, sebulan, 2 bulan? Sudah kurang lebih 3 bulan lah, Bang. 3 bulan. Adakah yang saya katakan itu fitnah? Atau bagaimana kesan dan kesan-kesan Anda ketika menonton channel saya? Kalau saya sih, Bang, jujur aja ya, Bang ya. Sebenarnya menambah ilmu. Tapi mereka tidak tahu mengarahkannya gimana, Bang. Menambah ilmu, mantap, mantap. Iya, Bang. Kalau bagi saya menambah ilmu. Mengapa saya menambah ilmu? Walaupun istilahnya kisah Nabi Rasul itu istilahnya ada yang jelek, yang baik, kita kan paham gitu loh, Bang. Nah gitu. Bukan makin saya itu istilahnya, itu kan kalau misalnya saya murtad pun itu kan tergantung saya loh, Bang. Kalau sekiranya. Tapi kan setidaknya kita sudah mengetahui, kalau memang ada yang berani menantang argumen, Bang ya silakan gitu. Iya. Banyak bang yang tidak bisa kita bantah argumen Abang. Contohnya, Bang, seperti saya lah berpikir juga. Ini kan jenggot saya potong ini, Bang. Saya potong jenggot saya. Gara-gara? Katanya bergantungan katanya di sini bidadari, Bang. Umur saya udah 50 tahun. 50 tahun umur saya, Bang. Belum ada di sini satu pun bidadari bergelantungan, Bang. Itulah, Bang. Saya nggak. Ya, tapi banyak Muslim yang tidak tahu, Bang, bahwa di janggutnya Muslim itu banyak bidadari-bidadari bergelantungan. Nah, ketika Abang tahu itu, Abang shock, ya kan? Shock lah, Bang. Sangat shock sekali, Bang. Nah, itu. Kalau bergantungan pun di sini bidadari, siapa yang tahu, Bang? Karena buktinya bagi saya itu tidak ada gitu loh, Bang. Tidak ada. Oke. Jadi artinya, tapi kan Anda ini masih Muslim ya? Muslim, Bang. Iya. Artinya
Itu kan ada riwayat yang mengatakan bahwa Muhammad berkata bahwa di janggut seorang muslim itu ada bidadari bergelantungan. Nah, dan Anda tidak percaya itu, artinya maksud Anda kan begini, maksud Anda Muhammad itu nggak pernah ngomong begitu. Muhammad itu nggak mungkin ngomong yang bohong begitu. Menurut Anda begitu kan? Iya. Iya, artinya hadis-hadis telah menggambarkan sosok Muhammad yang fiktif. Betul nggak, Bang? Iya, ya, betul kali lah Bang. Padahal kan Muhammad berkata Bang, dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang mengatakan sesuatu lalu menisbatkannya kepadaku, maka siap-siaplah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Kan gitu Bang, ada kan? Iya. Iya, artinya Abang percaya bahwa ada orang yang membawa-bawa Muhammad untuk supaya Muhammad berkata bahwa di janggut seseorang ada bidadari. Padahal menurut Anda sendiri, menurut pribadi Anda, nggak mungkin Muhammad seperti itu. Kan Anda bilang begitu. Karena nggak ada buktinya Bang. Sedikit pun, secuil pun nggak ada, setengu pun nggak ada Bang. Buktinya bergelantungan di jenggot saya ini apa? Bidadari. Nah, Iya. nggak ada. Nah. Tapi makanya itu Bang, sekarang itu banyak umat muslim yang sudah sekarang itu bersuara gitu loh. Selama ini kan mereka takut Bang. Takut mereka bersuara. Untuk menyuarakan apa yang mereka temui, kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan yang mereka temui ketika mereka membaca hadis. Sosok Muhammad, figur Muhammad yang digambarkan di dalam hadis itu. Katanya Muhammad bilang, di hidung orang ada setan tidur di situ. Betul nggak? Itu gimana? Abang percaya juga Ya. itu? Kalau saya sih nggak percaya lah Bang itu. Gimana itu cara apanya itu gitu? Nggak paham lah saya itu. Nggak paham saya kalau yang ada ya kalau kita bernapas itu kan napas yang keluar kemungkinan karena bau mulut kita ya adalah di hadas di hidung kita itu sepatutnya yang dibersihkan, Iya. bukan setan. Tapi Gitu. menurut hadis, setan Bang yang tidur di situ. Nah, itulah banyak yang ngarang-ngarang itu Bang. Itu yang ngarang-ngarang banyak. Oke. Contohnya, Coba kita Bang. naikkan satu muslim yang lain ya. Kita naikkan satu muslim yang lain. Oke, Ini ada Bang. Bang Rizal ya. Bang Rizal. Kita ngobrol-ngobrol santai lah ya. Jangan terlalu tegang. Oke. Santai-santai ya. Ketemu lagi dengan Bang Rizal. Ya, halo Bang Rizal. Udo Rizal. Apa kabar? Selamat malam Bang Rizal. Selamat malam Bang Rizal. Idis, manusia Tuh paling disapa pengecut selamat itu malam. Gak menyapa. Inilah Bang gambaran seorang muslim. Dia tidak mau Bang membalas. Pendendam dia Bang, pendendam. Kau nggak Pendendam dia berani Bang. lagi. Rijal, Rijal, sebelum satu mulai, lawan satu. Rijal, sebelum mulailah dulu dengan sapaan. Orang-orang Coba yang disapa. nggak punya akal macam kalian buat apa disalami? Ya? Akalnya itu udah Tuh Bang, ya. Jadi begini Dis ya, Tuhan yang begitu agungnya, Tuhan penguasa bumi dan langit, Tuhan yang mencipta alam semesta, Tuhan yang mengatur perputaran bintang, bulan dan matahari, Tuhan pemilik sorga dan neraka, nggak mungkin kenapa lahir hanya di menurutin kandang hawa hewan, nafsunya Muhammad ya? gitu? Nggak mungkin lahirnya di kandang hewan, ya. Akalmu dipakai, ya. Tuhan yang begitu Ya, mulianya, nggak mungkin lebih lahir di tidak kandang mungkin hewan. lagi. Sudah selesai bicaranya? Sudah selesai Ya, bicaranya? silakan. Baik. Ya. Lebih tidak mungkin lagi Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta itu kerjanya cuma nurutin hawa nafsunya anaknya Aminah. Tidak ada, di mana ada Loh? dalilnya? Baik, saya tunjukkan. Sebentar, saya tunjukkan. Is. Jangan panik dulu. Kamu kan minta, Rijal. Minta saya tunjukkan kan? Ingat ya, Jangan Is, ya, panik begitu, tidak Rijal. ada satu ulama pun. Rijal, ya, tidak ada satu kamu ulama jangan pun yang begitu. mengatakan, yang sepakat. Nih, Kalau terjemahan Al-Quran itu saya juga tunjukkan Al-Quran, ya. Nggak ada. Maka jangan kalian, Dis, jangan kau pakai standar ganda sama dengan Tuhanmu, ya. Baik. Oke. Apakah pekerjaan Allah di mata Aisyah? Perhatikan.
Ini tertulis di dalam Sahih Bukhari. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari, pembahasan surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah SAW, saya berkata, Aisyah berkata ya, dari Aisyah dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, mungkin Bang Ahmad Lisan feedback Bang, mungkin dibisukan dulu, Bang Ahmad Lisan. Ya, ya Bang, oke. ya, apa namanya, menggaung, eko. Coba dibisukan dulu. Oke, baik. Ya, saya berkata, Aisyah yang berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya, maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu, maksudnya Muhammad, boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu. Dan boleh pula, ya kamu boleh pula, Muhammad ini boleh pula, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Perhatikan, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Tuhanmu illa kecuali. Perhatikan, kata kecuali ini artinya tidak ada yang lain yang dilihat Aisyah kecuali ini. Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Jadi menurut Aisyah, pekerjaan Allah adalah tiada lain kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Nih, ini dikatakan keinginan ya, keinginan. Kita cek bahasa Arabnya. Coba Rijal, bacakan bait yang terakhir. Sebentar. Habis ini kamu kasih bicara. Sebentar. Bacakan bait yang terakhir. Qala. Bacakan ayat yang terakhir. Kul apa, coba apa, bacakan yang terakhir. Enggak bacalah sama kau. Ya udah, kamu yang baca, ayo, kamu yang baca. Ya kan kau yang kasih ayat. Ya. Oke, Bang Ahmad Lisan, coba Bang Ahmad Lisan yang baca. Kultu. Masih dibisukan, Bang, masih dibisukan. Masih dibisukan, Bang, belum dibuka. Buka dulu. Silakan. Kul apa itu? Kul tu ma'a ro apa itu? Kurang nampak saya, Bang. Robbuka Ila Yusari apa tuh, Bang? fi hawaika. Jadi saya tidak melihat Robmu kecuali memenuhi hawamu, hawa nafsumu. Ini Aisyah yang ngomong bahwa Aisyah tidak pernah melihat yang lain kecuali Tuhannya Muhammad, sangat sigap gesit menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ini kata keinginan itu bahasa Arabnya di sini adalah hawa nafsumu, hawaika, hawa nafsunya Muhammad. Betul nggak, Rijal? Betul. Kalau orang yang akalnya bermasalah,
maka dia akan mengatakan, ya, akan mencampurkan antara ayat yang satu, ya. Des, kau balik ke merahmu dulu, kau balik ke merahmu Sebentar, ini dulu. bacanya apa? Fi hawaika, betul? Fi, coba baca. Baca Rijal. Baca Rijal. Ya udah, kau baca aja. Baca di hadapan orang yang akalnya Berat bermasalah. saudara, saudara. Berat saudara, saudara. Gimana? Apa yang Sudah setuju? kau, Bahwa Tuhannya Muhammad, kata Aisyah, tidak pernah Aisyah itu melihat kecuali begitu cepat sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad, betul? dalam segi apa? Kau kan dijelaskan tadi. Sebelum tidak kita ada bilang dalam segi apa, bagimu. betul nggak dia sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad? Ya, kau membantah narasi kau sendiri. Kadang kau Narasi mengatakan, saya itu kan narasi hadis. Des, begini Des, ya. Di dalam 2 Samuel ya, 11. di saat Aduh. Yang dibahas apa? Lari kemana-mana. Ya, gimana Bang Ahmad? Kalau bagi saya, Bang, saya tidak malu mengatakan yang benar itu benar. Yang salah itu salah, saya nggak malu. Nah, kalau saya mau murtad, ya itu hak saya gitu. Nah, ternyata saya pada saat ini belum murtad. Saya cuman mengajak teman-teman agar mengatakan yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah. Gitu loh, Bang. Ya. Contohnya, Bang, seperti yang ditahan kayak anak Batak. Yang benar-benar aja lah negara ini, maksud saya itu, jangan asal-asalan membuat undang-undang. Kalau memang undang-undang agama itu dilakukan, banyak Bang yang nggak bertangan orang. Contohnya ini, Bang, mencuri mangga. Itu wajib dipotong itu tangannya, Bang. Menurut agama Islam mencuri itu harus dipotong tangannya, betul? Iya. Ya udah dilaksanakan aja sama negara, kenapa? Itu yang saya Mereka maksud. tidak mau mengikuti hukum Allah, Bang. Ya itu tadi, itu yang saya merasa malu gitu sebagai umat Islam. Potong tangannya biar nggak bertangan semua. Termasuk saya ini bisa bisa kepotong tangan saya yang pernah mencuri saya, Bang. Nah, biar nampak semua Islam itu Islam yang mana gitu. Jadi kalau saya jalan ke sana kan udah dipotong tangannya. Oh, itu agama Islam, dipotong tangannya mencuri gitu. Biar paham gitu loh, Bang. Oke, Fazil. Assalamualaikum. Bentar bang. Lagi di warkop nih. Silakan Bentar, nyalakan bentar. kamera, Bang Fazil. Kamera. Silakan. Fazil Maulana. Jangan lama-lama, Bang. Bentar bang, lagi rame nih bang. Bentar. Lagi rame. Waduh, berarti Anda lagi jaga warung kopi. Lagi di warung. Bentar, Menurut agama Islam, diciptakan siang untuk beristirahat, mencari nafkah. Dan malam diciptakan untuk beristirahat. Tapi Anda malam malah mencari nafkah. Loh, iya ayatnya ada, Bang. Ada ayat Ya Quran Allah. yang bilang begitu. Gimana? Masalahnya umat muslim kalau baca Quran gak dibaca terjemahannya. Makanya umat muslim itu gak ngerti isi Al-Quran. Gak gitu juga loh bang konsepnya bang. Loh, Kita orang Islam aja dilarang untuk pahami teks karena ada ulama yang dituakan oke yang sekarang untuk kita jadikan untuk menungkar kan. oke. Tapi nyalakan dulu lah kameranya, Bang. Bentar lagi rame nih. Bentar lagi rame nih. Gimana ini kapan nanti Anda ininya?
Nih ya, sambil menunggu dia menyalakan kamera, saya akan balikkan kamera saya supaya umat muslim ini sadar, nggak boleh kerja malam. Perhatikan. Ini Quran, suratnya surat apa? Suratnya nih. Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-73. Apa dikatakan di sini? Saya bacakan. Berkat rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari. Agar apa pada malam hari? Bobo. Untuk beristirahat pada malam hari. Agar kamu mencari nafkah sebagian karunia-Nya pada siang hari. Ini. Oh. Tapi selama ini umat muslim baca Al-Quran, baca Arabnya doang. Wa mir rahmatahi dan seterusnya. Amin. Dapat amal, dapat pahala. Karena apa? Karena tujuan baca Quran mencari amalan, mencari pahala. Masalah artinya, gimana bang artinya? Ini yang ngomong itu ustadz kalian sendiri. Namanya siapa? Ustadz Munzir Situmorang. Apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Nih, biar teman-teman dengar. Teman-teman ya, apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Situmorang. Nah, perhatikan. Apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Perhatikan ya, perhatikan. Kita bangga. Perhatikan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Apa? Jadi keledai. Ya silakan Faiz, nyalakan kamera. Susah nih bang. Nah, baiklah, si Faiz ini taruh di bawah saja si Faiz ini. Ya, bagaimana Bang Ahmad Lisan? Apa mungkin pesan Anda ini kepada saudara-saudara Anda sebagai muslim, saudara-saudara muslim Anda? Silakan. Itulah saya bilang tadi bang. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sembarangan memonis orang, memenjarakan. Apa sih artinya? Manusia juga itu yang diciptakan Allah juga itu. Bukan sembarangan orang. Kan ciptaan Allah kalau memang dia beragama. Orang semut pun tapi, beragama. Tapi kata Al-Quran mereka seburuk-buruknya makhluk loh. Itulah bang, makanya saya pun gimana. Bingung saya. Bingung. Kalau kata Buya Sakur, jangan takut murtad dong. Saya udah bilang duluan bang. Jangan takut murtad. Cuman begini bang. Bagi saya ini. Saya sudah seperti memegang agama Islam ini sudah seperti memegang duri. Saya tahankan saya sakit. Saya lepas saya sakit juga gitu. Udah paham lah bang itu. Iya. Jadi gini teman-teman ya, di dalam ada ayat Al-Quran dikatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk ya. Nih, perhatikan ya. Saya akan tampilkan di dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat yang kelima. Apa kata Allah kepada orang-orang kafir? Perhatikan. Ya. Surat Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya binatang, bayangkan bang, binatang loh bang. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Ini
Disamakan dengan binatang, Bang. Nah, tapi Bang, saya kasih tunjuk, Bang. Saya kasih tunjuk. Nih, saya kasih tunjuk ya. Nih, perhatikan Bang ya. Yang seburuk-buruknya itu Bang ya. Nih, saya tunjuk. Ini siapa Bang? Ini kaum muslimin Bang. Kaum muslimin naik haji. Ya, ketika mereka naik haji, mereka tidak naik unta Bang. Nih, ini kaum muslim jamaah haji. Mereka naik haji. Mereka naik haji pakai apa? Pakai pesawat terbang. Pesawat terbang buatan siapa? Buatan tapir. Yang katanya seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan Bang, orang Islam yang bilang, yang percaya bahwa seburuk-buruknya binatang itu adalah orang tapir, tetapi di detik yang sama orang Islam yang bilang begitu naik pesawat bikinan orang tapir. Ini yang saya katakan Bang, sungguh kalian berada dalam kenekatan yang sangat nyata. Ini Bang, kita tahu Bang, pesawat ini buatan non-muslim. Nggak ada Bang, muslim yang nemuin teknologi begini. Ini buatan tapir-tapir semua yang nggak percaya sama Allah. Buatan Wahyudi, Kristen, ya Jepang. Ini buatan-buatan orang Kristen, Yahudi semua ini. Barang-barang ini, pesawat terbang. Tapi Bang, mereka yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk itu malah dipakai alat penemuannya. Coba Bang. Untuk cium-cium batu itu Bang ya? Iya, untuk nyiumin batu ke Arab. Untuk ini. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan. Nih. Lihat ya. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan Bang. Nih. Ini menara ini Bang, pilar-pilar ini ada 3 ini Bang. Dulunya cuma 1 ini Bang, makin dilempar makin gede. Nah, nih ini mereka main lempar-lemparan batu. Mereka naik haji ke Arab pakai pesawat. Umat muslim menemukan batu, rumah setan, lempar-lempar pakai batu. Makin dilempar makin gede. Ini Bang, Buya Sakur pernah bilang Bang, naik haji itu Bang seperti mainan anak-anak. Lempar-lemparan, camping-campingan. Nih Bang. Terus nih apa yang umat muslim lakukan nih? Nih perhatikan ya Bang ya. Sebentar. Perhatikan Bang, apa yang umat muslim lakukan di negeri Mekah? Nih Bang. Nih. Nih ada batu nih, nyium-nyiumin batu kayak begini nih. Nih Bang. Cium-cium batu, nah nih. Bahkan kalau ada nonton-nonton Bang, ada seorang wanita Bang, desak-desakan Bang. Mohon maaf Bang, dilecehkan. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Rumah Allah ini sebagai tempat yang aman. Menurut Al-Quran tempat yang aman, faktanya. Mau saya lihat pengakuan seorang muslimah yang mohon maaf ya. Itu kemaluannya katanya dipegang di situ. Nih, kita lihat videonya ya. Bagaimana ada seorang muslimah yang naik haji, ya cium batu, dia malah ini nih. Nih. Perhatikan ya teman-teman ya. Ini adalah wanita, ini sangat viral nih Bang. Ini viral nih. Iya Bang ya. Udah nonton? Udah. Nih. Udah Bang, udah nonton. Ini dia lagi naik haji nih. Tapi apa? Dilecehkan Bang. Dan ini kejadian bukan sekali 2 kali Bang, terus-terusan. Ya, nih, perhatikan. Saya putarkan ya. Nih. Nih, lihat nih. Ya Allah, sumpah. Ini pengalaman
kayak gimana ya, ini aku harus banyak-banyak istighfar sih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku gak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener ya Allah, aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah, dia kan mungkin kedorong gitu kan. Kan aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu aku langsung pergi guys. Waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh ke Muntazam mau berdoa di situ, dan aku tuh pengen megang, aku tuh bisa masuk ke barisan yang ke Muntazam itu di depan persis dia megang. Allah. Megang. Maksudnya megang itunya. Nah, makanya saya bilang, apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Nih, di dalam Quran surat Al-Baqarah, nih saya bukakan ayatnya ya. Surat Al-Baqarah, nih sebentar ya. Al-Baqarah, sebentar nih. Al-Baqarah, Masjidil Haram, bentar. Tempat yang aman. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Nih, saya putarkan. Ini menjadi ayat ini nggak bisa dipercaya. Nih, saya balikin. Perhatikan, apa kata surat Al-Baqarah ayat 125? Perhatikan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia. Dan tempat yang aman. Tempat yang apa, Bang? Tempat yang apa? Aman. Apakah aman? Apakah aman? Ya gitulah tadi, Bang. Nah, kata Allah itu tempat yang aman. Faktanya, wanita ada yang dilecehkan. Ngeri nggak, Bang? Bahkan Bang, Masjidil Haram ini, Abang pernah tahu tragedi haji? Tragedi haji, nih, saya bukakan datanya ya. Nih, tragedi haji, nih. Tragedi haji sepanjang sejarah ya, nih. Biar Abang saya kasih tunjuk datanya. Tragedi haji, nih ya, ini sumbernya nih, Kompas. Ini sumber ini valid kalau katanya si Ahmad Kainama. Valid. Nah, perhatikan berapa kalikah terjadi musibah atau bencana. Perhatikan. Ini tragedi-tragedi yang terjadi selama haji ya. Bentar, mana nih? Kita baca ini saja ya, sebentar. Kita baca saja tragedi-tragedi haji. Nih. Saya tutup ya, nih perhatikan. Ya nih, Desember 1975, kebakaran besar dipicu oleh ledakan tabung gas dari sebuah penginapan, jamaah menewaskan 200 orang. 1979, kelompok militan yang terdiri dari ratusan pria bersenjata menyandera ribuan jamaah haji di dalam Masjidil Haram. Atas insiden ini 153 orang dikabarkan meninggal dan 560 lainnya terluka. Jamaah haji asal Iran melakukan protes kemudian direspon dengan petugas keamanan Saudi. Insiden ini merenggut 400 nyawa. 10 Juli 1989 serangan di luar Masjidil Haram mengakibatkan tewasnya 1 orang dan 16 lain terluka. 2 Juli 1990, gangguan pada sistem ventilasi di terowongan Mina mengakibatkan jemaah berdesak-desakan hingga merenggut 1.426 nyawa. 24 Mei 1994, sebanyak 270 jemaah haji meninggal. Bang, kalau dibaca Bang, sampai subuh Bang. Kemarin yang terakhir, 2015 kalau nggak salah. 2015 kemarin, keren. Tahu kan keren yang kemarin jatuh?
menimpa jamaah haji? Kata Allah, Ya, Bang. itu Ya. adalah tempat yang aman. Coba gimana abang mau percaya begitu? Ini ada tappingan tadi nih Bang. Saya katanya membantu Edis merusak Islam katanya. Benarnya teman-teman. Saya nggak merusak itu- Islam, saya mengutarakan. Bentar Bang Edis. Saya hanya meluruskan. Katakanlah yang benar itu benar. Katakanlah yang salah itu salah. Cuman itu bagi saya. Nah, kalau kamu mau cium-cium batu itu menghapus dosa, silakan. Karena saya nggak yakin itu menghapus dosa, itu batu. Itu namanya syirik. Nah, saya hanya percaya sama Allah Ta'ala. Itu bagi saya. Tuh. Nah, Ya kan? itu bagi saya hanya percaya pada Allah Ta'ala. Saya percaya sama Al-Quran. Al-Quran mengatakan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Itu saya. Nah. Iya, Pak. Jadi memang yang terjadi selama ini, itu banyak umat muslim itu, dia tidak belajar nih. Makanya nih, dikatakan begini, tapi ya serba dilema juga nih Bang nih. Ini muslim nih, ini hadis, ini Quran, ini hadis nih. Yang mana ini? Nah, Pak Cakra itu mengatakan buku-buku hadis ini ya, yang isinya, Bang, hadis itu sebagian besar diriwayatkan Abu Hurairah. Tahu nggak Bang Abu Hurairah itu siapa? Itulah Bang, kurang paham Iya. saya nggak. Jadi begini. Kalau hadis-hadis ini saya. Jadi justru Abu Hurairah menurut riwayat-riwayat Muslim itu adalah orang yang paling singkat. Dia bertemu dengan Muhammad kurang lebih hanya sekitar 2 tahunan. Dia hanya bertemu Muhammad 2 tahun, tetapi dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya saya bilang Bang, ketika saya pelajari agama Islam ini, bukankah Muhammad lebih dahulu dia itu berteman dengan sepupunya, yaitu Ali bin Abu Thalib. Muhammad itu kan menurut riwayat dirawat oleh Abu Thalib. Ya kan? Kemudian Abu Thalib itu punya anak namanya Ali. Menantunya Muhammad sendiri itu akhirnya nanti yang menikah dengan Fatimah. Berapa hadis yang diriwayatkan Ali? Paling 5 ekor. 5 ekor. Tapi berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang hanya kurang lebih 2 tahun bertemu dengan Muhammad? Penuh, numplek Bang. Bahkan dia itulah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, di dalam riwayat-riwayat hadis, tahu nggak Bang arti Abu Hurairah itu apa? Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Kucing. Jadi Abu Hurairah itu kalau secara letterlek itu artinya bapak kucing. Maksudnya dia itu seorang bapak penggemar kucing. Dia itu sangat senang dengan kucing. Makanya zaman saya masih kecil, waktu saya masih kecil, masih main mobil-mobilan ngeng. Nah itu, saya punya teman. Nah, teman saya itu nabrak kucing, main mobil-mobilan kami kan, nabrak kucing. Dia ketakutan. Kenapa katanya? Nanti kami disuruh ngitung bulu kucingnya. Iya, waktu saya masih kecil Bang. Disuruh ngitung bulu kucing. Karena apa? Karena hewan kesayangan Rasulullah itu adalah kucing katanya. Jadi kucing ini sangat kami muliakan kata dia. Ternyata setelah saya sudah besar, setelah saya periksa, oh ternyata banyak diriwayatkan, hadis-hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, penggemar kucing. Makanya Bang saya tahu kenapa umat muslim itu sangat anti sama anjing. Tahu nggak kenapa? Kan umat muslim nggak bisa kalau ada anjing di najis. Najis, karena air liur najis katanya. Ternyata, ini dugaan saya Bang ya, dugaan saya. Namanya kucing, itu kan paling takut sama anjing. Abang kalau jadi penggemar kucing, ya, abang itu sangat menjaga kucing Anda itu dari anjing. Karena ini 2 hewan ini, Tom dan Jerry ini.
Ya kan? Kucing dan anjing itu lambang permusuhan abadi. Jadi di mana ada anjing, di situ dia ngejar kucing. Nah, mungkin, ini sangat mungkin karena Abu Hurairah itu sangat penggemar kucing, bisa jadi dia sangat benci anjing. Makanya dalam riwayat-riwayat, ya anjing itu selalu ya air liurnya najis lah, membatalkan sholat lah, jelmaan setan lah. Makanya saya sangat menduga, ini hanya menduga ya, saya sangat menduga itu ada unsur-unsur pribadi di situ. Kalau kamu nanti nabrak kucing, kamu harus hitung bulunya. Karena kucing itu hewan kesayangan Rasulullah katanya. Padahal dia itu seorang penggemar kucing itu, Abu Hurairah itu. Makanya namanya Abu Hurairah. Gitu Bang. Bentar ya Bang. Bahkan anjing hitam itu jelmaan setan. Gitu. Saking bencinya sama anjing. Saya mengucapkan narasi saya dulu Silakan, sama Bang, silakan. teman-teman ya Bang. Karena banyak tappingan sama saya nih kok katanya saya mendukung Edis. Saya bukan mendukung, cuman saya hanya meluruskan, menerangkan supaya kamu tahu gitu. Umatku, umat Islam semuanya, seluruh dunia. Jangan kamu sok-sok bilang kitab saya suci. Ya suci bagi kamu. Kalau bagi umat Kristen semua, terutama Bang Edis, semua Kristen seluruh dunia mengakui itu Al-Quran, kitab tapi palsu. Biar kamu tahu. Bagi kamu, ya kitab kamu ya memang bagi kamu baik, suci. Tapi suci kan bagi kita. Kalau bagi mereka itu ya kitab palsu. Jangan sok suci, jangan sok diagung-agungkan di Indonesia ini. Kalau memang betul-betul Indonesia ini mengagungkan Islam, ya udah hukum itu dilaksanakan, potong tangannya yang mencuri. Nah, bertahu itu Islam itu kayak mana. Jangan dikit-dikit ditangkap, Saya nggak takut saya. Ya, seperti saya bilang, Bang. Nggak takut. Saya hanya gini, kita ubah yuk kebiasaan. Maksudnya begini, argumen, lawanlah dengan argumen. Pendapat, bantahlah dengan pendapat. Jangan sikit-sikit lapor polisi. Saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh nih. Ini yang saya katakan tadi ya. Nih, perhatikan. Nih, ini ada hadisnya, Bang. Sahih Muslim 2934. Perhatikan. Sahih Muslim 2934 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Dia berkata, saya bacakan di hadapan Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing. Nih, membunuh anjing. Banyak nih Bang hadis-hadisnya nih. Sahih Muslim 2935 telah menceritakan dan seterusnya Abu Bakar bin dan seterusnya dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW memerintahkan supaya membunuh anjing, lalu beliau mengutus orang ke seluruh penjuru Madinah untuk membunuh anjing. Nih ya, banyak nih Bang hadis-hadisnya. Salah memerintahkan supaya membunuh anjing, lantas kami pergi ke seluruh penjuru kota, sehingga kami tidak meninggalkan seekor anjing pun, melainkan kami membunuhnya. Nih, perhatikan. Bahkan kami membunuh seekor anjing yang selalu mengikuti tuannya. Nih Bang, banyak Bang hadisnya bertumpuk-tumpuk. Bahkan dikatakan anjing itu jelmaan setan. Nih, ya kan? Perhatikan nih, banyak nih. Anjing itu jelmaan setan katanya. Nih ya. Kemudian Nabi SAW melarang membunuh anjing seperti itu. Namun
beliau bersabda, bunuhlah anjing yang berwarna hitam. Nah ini warna hitam. Dengan 2 titik putih di keningnya. Karena anjing itu adalah jelmaan syaitan. Nah makanya Bang, yang sedang dilakukan oleh Pak Cakra dan muslim-muslim lainnya, banyak sekarang muslim-muslim lainnya itu ingin merekonstruksi hadis. Apa benar sosok Muhammad yang kita imani, ini muslim yang ngomong ya, itu adalah sosok Muhammad yang digambarkan sedemikian rupa. Nah makanya sekarang ini lagi muncul gerakan-gerakan Islam revolusioner. Ya, Islam revisionis, ya, ingin merevisi. Itu sebenarnya bibit-bibit itu sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Bagaimana Wahabi bilang Bapak Muhammad di neraka. Bagaimana ini bilang, oh Bapak Muhammad nggak di neraka. Jadi sekarang ini Bang, sedang ada satu upaya untuk mereka ulang sosok Muhammad yang sesungguhnya. Makanya belajar, jangan lapor-lapor polisi, belajar. Apa sih cuman argumen-argumen kok, dibantah dengan argumen. Begitu loh. Ya begitu Bang Ahmad. Oke Bang, bentar Bang. Oh, silakan, Saya Bang Ahmad, ya. ngomong dulu sama pemerintah. Kalau pemerintah ini mendengar saya, ataupun kalau bisa ada yang viralkan nggak apa-apa bagi saya. Kalau untuk agama itu para pejabat Pak pemerintah minta tolong yang adil, diadili yang sebenar-benarnya. Jangan yang hukum yang bersalah besar itu hukumnya enak-enak gitu. Cuman dikit aja di media ini udah di penjara. Nah itu, minta tolong kepada pemerintah. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bang. Hanya itu Bang Ahmad? Oke Bang, oke. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Saya turunkan ya Bang Ahmad ya. Oke, sehat selalu Bang. Lanjut Bang. Amin. Selamat malam Bang Ahmad, saya turunkan. Ya teman-teman, karena memang kadang-kadang banyak faktor teman-teman. Karena sebenarnya kalau menurut pengamatan saya ya, menurut hasil penelitian saya, sebenarnya teman-teman, hukum penistaan agama itu tidak ada kalau masyarakat Indonesia itu tidak barbar. Ya. Sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan ya. Kenapa ada hukum penistaan agama itu? Kita tidak bisa menyalahkan DPR ya yang membuat hukum itu. Gini, karena yang terjadi ketika Anda membahas agama Islam, sekalipun itu bahasan Anda benar, tetapi itu menyakiti umat muslim, itu akan membuat umat muslim itu marah. Dan kalau marah mereka bisa berlomba-lomba di Monas. Nah, demi supaya tidak terjadi kegaduhan, supaya tidak terjadi kerusuhan, ya orangnya itu ya dimasukin saja ke penjara. Karena mental masyarakat kita yang masih seperti itu. Seandainya mental masyarakat kita biasa berargumen dilawan dengan argumen, saya rasa undang-undang penistaan agama itu nggak bakal ada. Saya kasih contoh yang paling nyata ya. Pada tahun ya kurang lebih, ya saya juga belum lahir ya, mungkin sekitar tahun 60-an begitu. Ada seseorang yang bernama Arswendo. Tahu kasusnya Arswendo? Nih ya. Nih. Arswendo, biar saya tampilkan di layar. Perhatikan ya. Arswendo ini adalah seorang tokoh. Beliau ini seorang Katolik, ya. Nih namanya Arswendo, pasti teman-teman sangat familiar terhadap wajahnya, ya. Saya bukakan yang bahasa Indonesia ya. Nih, bagaimana Arswendo itu dia dipenjara, nih, ya. Saya bukakan yang bahasa Indonesia. Gara-gara dia, nih. Saya balikkan lagi kameranya. Nah ini. Nah perhatikan. Apa yang terjadi kepada Arswendo? Perhatikan.
Nih ya. Perhatikan ya nih. Aduh sebentar nih ya. Nih. Bentar. Nih. Saya akan tampilkan kepada kalian bagaimana kelakuan orang Islam. Ini sejarah berbicara. Ya. Kita ngomong sejarah. Sejarah akan menjelaskan bagaimana kelakuan umat Islam di negeri ini. Ya. Perhatikan. Pada tahun 1990, majalah Monitor pernah melakukan sebuah angket yang diberi nama Kagum 5 Juta. Angket tersebut pada dasarnya hanya ingin mengetahui siapa tokoh yang dikagumi oleh pembaca Monitor. Pada saat itu sekaligus menambah oplah majalah yang saat itu disebut sebagai majalah yang oplahnya tertinggi di Indonesia. Sumbernya Tempo 27 Oktober 1990. Nah, angket ini juga diberi rangsangan kepada pembaca berupa hadiah uang tunai. Ide ini berasal dari pemikiran pemimpin redaksi Monitor saat itu, Arswendo. Nah, angket ini memicu kontroversi karena nama Arswendo berada di atas Nabi Muhammad di dalam daftar tokoh yang paling dikagumi. Ngamuk, orang Islam ngamuk. Nih, perhatikan nih. Nih, akibat dari kontroversi yang bersifat nasional ini, Arswendo divonis hukuman penjara 5 tahun dengan tuntutan KUHP pasal 156A. Dan majalah Monitor dibredel. Nih, dicabut SOP-nya oleh Departemen Penerangan yang saat itu dipimpin oleh Harmoko. Yang juga memiliki saham di majalah Monitor. Nih, ironisnya Arswendo dihukum karena alasan demi ketertiban umum. Ini loh. Gara-garanya dia bikin polling. Ayo teman-teman, siapa tokoh yang kamu kagumi? Dibikinlah. Siapa? Soeharto. Siapa? Nah, ada nama Arswendo. Nah, di bawahnya Arswendo Muhammad. Umat muslim panas karena nama Muhammad ada di bawah Arswendo. Ngamuk merusak. Biasa. Teman-teman yang muslim, apakah mau kalian punya wajah kayak begini gitu loh? Saya itu bilang seperti ini, bukan saya itu mau cari enggak gitu loh. Kenapa sih kalian itu nggak bisa berkaca memperbaiki diri? Masa cuman orang bikin polling kok? Kan hanya bikin polling. Giliran nama Muhammad ada di bawahnya ngamuk. Ini fakta nih. Nih. Perhatikan latar belakang. Nih, saya baca lanjut ya. Nih, awalnya format Monitor berupa majalah yang dikelola oleh Televisi Republik Indonesia. Bla 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 bla. Terus ya. Nih, kita terusin. Nih, angket ya. Nih. Pada tahun 1990, saya ralat ya, bukan 1960 tadi. 1960. Majalah Monitor, anak perusahaan PT Kompas Gramedia, menerbitkan sebuah angket yang dikritisi pada bulan September 1990 yang diberi nama Kagum 5 Juta. Ide angket tersebut berasal dari Arswendo dengan premis dasar ingin mengetahui siapakah tokoh yang paling dikagumi oleh pembaca Monitor pada waktu itu, 27 Oktober 1990. Pada awalnya, angket tersebut menggantikan rubrik teka-teki televisi yang biasanya hadir dalam majalah tersebut. Angket tersebut dimuat pada edisi 15 Oktober 1990. Kemudian hasil angket tersebut terbit dengan judul Ini Dia 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita. Perhatikan. Hasil angket tersebut diketahui sebagai berikut. Soeharto nomor 1 5.003 kartu pos. B.J. Habibie 2.975. Soekarno, Iwan Fals, Zainuddin, bahkan Zainuddin ini lebih dikagumi. Trisutrisno, Saddam Hussein, Siti Harjati, Harmoko, Arswendo, Muhammad ada di bawah. Perhatikan, ketika Nabi Muhammad dikagumi oleh 616 orang, ngamuklah umat muslim. Reaksi
Reaksi pertama muncul di Medan, Sumatera Utara. Harian Waspada membuat reaksi dari Hasrul Azwar, salah satu tokoh DPRD dan seterusnya nih. Dalam artikelnya dituliskan bahwa ia menganggap artikel tersebut sebagai tidak valid, menghina agama Islam. Tidak valid, kata Kainama. Menghinanya di mana, Abdul? Nih, tidak valid, ya kan? Selain itu muncul reaksi nih, ya muncul nih ya. Kontroversi dan terusnya penghinaan terhadap agama Islam. Ini bayangkan nih. Ya kan? Nurkolis Majid yang saat itu dianggap moderat, suara moderat dan seterusnya. Ini baca sendiri Anda nih. Nih akhirnya apa yang terjadi? Angket yang dimuat Monitor telah menjuruh ke hal sara. Ya. Kalaupun pengelola menganggap angket itu sebagai suatu gurauan, harusnya mereka tahu diri dan seterusnya nih. Akhirnya apa? Arswendo dipenjara, teman-teman. Nih, Gus Dur saat itu berpendapat demikian. Saya tidak setuju dengan pencabutan siup apapun. Nih, dipenjara dia. Tapi dipenjara dia bukan karena itu. Karena apa? Nanti kalau nggak dipenjara, kaum muslim ngamuk. Mengamuk mereka, teman-teman ngamuk. Jadi dipenjara lagi. Ya. Arswendo divonis 5 tahun penjara dengan pasal 156 KUHP. Meskipun ia sendiri bebas pada tahun 1993. Kasus yang dialami Arswendo sendiri merupakan kasus penistaan agama yang paling sensitif di masa menjelang Orde Baru. Kita melek sejarah kita, teman-teman. Ini terulang lagi, ini menimpa lagi Pak Ahok. Ini ulang tahun terus kasus begini. Ya, sejarah itu berulang, teman-teman. Berulang dan berulang. Nih, perhatikan nih. Nih, Arswendo pun dicegat dari grup Gramedia dan seterusnya. Ditahan polisi pada 26 Oktober. Dipindahkan ke rutan Salemba dan seterusnya nih. Nih, perhatikan nih. Kasus-kasusnya nih. Nih, jaksa menuntut Arswendo, pria kelahiran Surakarta dan seterusnya. Dengan pasal berlapis dan seterusnya. Penyebaran penghinaan terhadap golongan penduduk, pasal dan seterusnya. Nih. Nih. Dalam persidangan, Arswendo membacakan pledoi setebal 16 halaman berjudul sebagai pribadi atau kelompok kita ini lemah dan mudah cemas. Sebagai bangsa kita ini kuat, lihat dan selalu mayoritas. Ya, dia tetap minta maaf, menyatakan penyesalan dalam pledoinya dan menjelaskan kronologinya dan seterusnya nih. Nih. Ya, ini yang terjadi teman-teman. Padahal dia itu hanya polling doang. Siapa pembaca yang kau sukai? Masa dipaksa harus yang disukai Muhammad? Itu cuma gara-gara kayak gitu loh. Kemarin yang menimpa Pak Ahok apa? Di tengah-tengah umat muslim dia bilang, jangan mau dibodoh-bodohi ulama kalian yang membawa-bawa Al-Quran untuk membodohi kalian. Seperti biasa muncul gerakan pakai baju daster di Monas. Bahkan sampai atraksi di Monas. Kalau gue ketemu, katanya jagoan Betawi kata dia. Apa sih? Kayak bangsa kita ini apa punyanya orang-orang kayak begitu? Coba. Pak Ahok hanya dituntut percobaan, tapi divonis 2 tahun. Ngeri teman-teman, ngeri. Gitu loh teman-teman. Karena ini berulang terus ini, berulang-ulang terus, ngulang. Gitu loh. Kalau kita tidak bersuara. Kasus Meliana juga begitu. Dia hanya minta supaya suara Toa dikecilin. Dibakar wiharanya. Tragis teman-teman. Gitu loh. Supaya apa? Supaya bangsa kita ini, ayo kita ini ya sama-sama gitu loh. Sama-sama kita ini biar maju. Yang muslim, cobalah kalian itu dewasa. Ketika ustadz-ustadz kalian bahas agama Kristen, Zakir Naik, Dondi, Juma, dan banyak itu lainnya, Adi Hidayat. Kami hanya menjawab saja kok dengan argumen. Jadi ketika ada orang mengkritisi agama kalian, bahkan sebenarnya nggak mengkritisi, kenapa kalian kok sibuk memenjarakan orang? Kenapa kalian tidak menjawab saja? Kenapa kita tidak buka saja dialog? Begitu.
Tapi seperti tadi saya bilang teman-teman, mentalnya bukan mental seperti itu. Bukan mental pendialog, bukan mental pendebat. Mental orang keroyokan rame-rame. Gitu loh. Supaya apa? Supaya kita ini ada keadilan. Gitu loh. Ya, begitu teman-teman sekalian ya. Jangan bilang yang muslim-muslim pada nggak setuju dengan saya. Ada sebagian mereka yang setuju. Tapi kan ya mereka nggak punya masa. Oke, TTM Dini. Muslim. Halo? Macet kan? Oke, saya turunkan teman-teman ya. Saya udah berbusa-busa ini ngomong teman-teman. Ya. Jangan dikata kalau ngomong begini itu tidak berbusa-busa. Kalau kita siaran begini teman-teman, satu ceret itu habis teman-teman. Macam nyangkul 1 hektar. Oke ya teman-teman ya, ini sudah hampir mau jam 12 malam. Teman-teman ya, mungkin saya rasa teman-teman ini udah pada tidur juga sebagian ini. Ya, kita rehat dulu. Ya, semoga ya dengan adanya siaran saya ini pihak-pihak terkait itu mendengar dan mengambil tindakan. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi ketidakadilan. Yang muslim ayolah berhentilah kalian itu ngais-ngais dari Bible. Kalau kalian nggak berhenti ngais-ngais dari Bible, nanti ada orang Kristen yang menanggapi. Kalau orang Kristen nanggapi, kalian jangan marah ngamuk-ngamuk. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin kita rehat dulu teman-teman. Saya sudah berapa jam nih teman-teman? Udah 3 jam 32 menit. Bentar lagi 4 jam. Bentar lagi dapat piring. 30 menit lagi dapat payung, dapat piring. Ya, kita rehat dulu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga udah pada mau istirahat. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan lagi di acara-acara berikutnya. Sekali lagi teman-teman, untuk teman-teman yang pas-pasan, yang standar-standar hidupnya, ya teman-teman cukup memberikan supportnya dengan cara like, suka, dan bagikan channel ini kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu. Dan kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, ya teman-teman bisa mampir ke sini nih, ketik profil ini, tap, kemudian nanti akan muncul layar, teman-teman bisa support saya di situ dengan cara memberikan kolekte. Ada kolekte kita mendirikan rumah apologet, saya tampilkan saja di layar. Begini ya teman-teman ya, supaya saya tidak menutupi gambarnya. Nah ini, kelihatan ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman yang hidupnya mampu berkecukupan, berkelimpahan, sampai hartanya tumpah-tumpah, yang nggak tahu mau buat apa, teman-teman bisa support untuk kolekte rumah apologet ada di sini. Khusus kepada teman-teman yang hidupnya berkelimpahan saja. Teman-teman bisa support kolekte kolekte rumah apologet di sini. Kita sama-sama bersatu supaya berdiri rumah apologet, supaya nanti ke depannya kita bisa berapologet, menjawab mereka dan juga mengcounter mereka. Kita juga akan bikin podcast ya. Kita akan bikin podcast, bikin ya segala macam lah untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan apologet kita ini teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan yang ingin mensupport, silakan teman-teman support di situ. Tangkap layarnya ya. Yang muslim-muslim jangan marah-marah, jangan marah-marah kejang-kejang ya. Ya. Yang jelas saya tidak malak tukang truk di jalan ya. Ya, yang biasa tukang malak-malak di jalan truk-truk itu ya, kan? Saya hanya mengatakan kepada orang yang punya berkat berlebih. Kalau tidak punya berkat berlebih bahkan saya larang. Jangan, teman-teman. Saya itu saja teman-teman, kita jumpa kembali dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Udah berapa? 13 juta orang yang suka. Penonton terakhir 13.000. Biasa kalau saya iklan langsung pada kabur kok biasa.